secara awam puasa Ramadan itu kan teori dan praktek untuk mengalahkan hawa nafsu kan. Karena dipaksa, mampu puasa mampu. Tapi bagaimana ketika berbuka? Seadanya makanan di pasar itu dibeli semua. Lah terus kanggo apa? Ya, seadanya makanan di pasar itu dibeli semua. Buat berbuka untuk sahur nanti. Melawan nafsunya di mana? Malah memperbesar nafsu ya iya. Tapi yang namanya udah terlanjur menyukai hal itu ya sudah terlanjur asik di situ ya ndak gampang gitu. Digugah kesadarannya itu ndak gampang. Apalagi menggugah kesadarannya dengan memberitahukan yang sesungguhnya bahwasanya sederhana gitu loh. Sederhana. Jadi Tuhan berkata itu tepat sekali, iso pas banget gitu loh. Tuh apa firman Tuhan itu benar-benar pas banget. Firman Tuhan yang mana Pak? Yang pas. Sesungguhnya aku nggak pernah mempersulit hambaku. Hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Ini pas banget. Pas banget itu. Mempersulit dirinya sendiri ketika tidak mampu melakukan kesulitan-kesulitan yang diciptakannya sendiri. Bebiak. Nyalah ke kiai, nyalah ke guru, nyalah ke wong tua, nyalah ke presiden barang nanti disalah-salah ke presiden. Padahal kesulitan yang tidak mampu dilakukan itu adalah kesulitan yang dia ciptakan sendiri. Ini saya nggak habis pikir itu apa cara berpikirnya orang-orang modern itu saya nggak habis pikir. Kok bisa ya? Katanya semakin milenium semakin cerdas, tapi kok gaya berpikirnya kok seperti itu, pola pikirnya kok seperti itu. Nah itu. Jadi ada tingkatan Mas Agus ya. Ada tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi yang tidak semua orang itu bisa mengetahui Mas Agus. Kecuali dengan diam ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri. Tingkatan apakah yang tertinggi dan tidak semua orang mengetahui itu Pak Web? Tingkatan mengetahui atau menyadari kita itu sudah sampai gitu loh Mas Agus. Ini wangel itu. Hanya dengan diam ketika bersemedi baru bisa. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri baru bisa. Kalau tidak ora iso. Jadi menyadari kalau saya ini sudah ada, kalau saya ini sudah sampai di tidak ada apa-apa itu loh tertinggi Mas Agus. Kebanyakan sudah sampai di situ tapi nggak tahu Mas Agus. Makanya diamnya masih dilanjut, mau nggak ngerti. Bukannya bercumbu dengan Tuhan, bukannya bercengkrama dengan Tuhan, diamnya dilanjutin karena nggak tahu kalau dia sudah sampai di situ Mas Agus. Ini tertinggi. Diam ketika bersamadi kan untuk mencapai itu tadi Mas. Mencapai dimensi Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu tadi. Dimensi di mana seluruh makhluk itu berasal. Dimensi di mana seluruh makhluk itu dicipta dan dimensi di mana seluruh makhluk itu akan kembali. Lah dimensi itu adalah dimensi yang pernah saya temani ketika jenengan selesai manekung. Lah sudah sampai di situ tapi nggak ngerti loh Mas Agus. Nah, si menunang, si ngenteni. Ini tertinggi Mas Agus. Di situ tertinggi. Kenapa saya katakan tertinggi?
Siapapun dia kalau tahu sudah ada di situ, loh irung pesek kepengen mancung ini lo iso dirubah dari mancung Mas Agus. Bagaimana nggak tertinggi? Lah itu kan asal sangkan paraning dumadi kan ada di situ Mas Agus. Artinya apapun yang sudah lama, yang sudah ada luarsa itu bisa kita anu lagi di situ. Bisa kita anu lagi di situ. Misalkan contoh, perjalanan hidup saya itu seperti ini. Saya enggak suka, saya sukanya. Itu bisa diperbaiki di situ. Bisa di set ulang di situ. Ini kono. Makanya saya kata, itu tertinggi. Tapi kan nyaris jarang sekali yang menyadari kalau dia itu udah sampai di situ. Karena apa? Ya itu tadi menganggap diam itu kurang asik. Saya biasanya itu. Biasanya saya ngebayangin.